Sumatera, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2018. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan hasil laporan observasi mengenai program kepemudaan tentang kelompok pencinta alam BES Palembang. Nah, yang pertama yaitu sejarah berdirinya kelompok pencinta alam BES Palembang, yang dimana alam salah satu obat penenang akal pikiran dari sesak dan penatnya suasana perkotaan. Banyak dari kita yang sangat ingin menikmatinya tapi enggan untuk melestarikan sehingga merusak ekosistem alam yang kita cintai. Ada juga yang ingin menikmati tapi takut dengan kondisi alam yang sangat berbeda dengan suasana perkotaan. Berkaca dari hal-hal di atas, di sini kita membuat suatu wadah atau organisasi di mana di dalamnya terdapat tata cara, aturan-aturan serta perincian anggaran ketika melakukan wisata alam dan melestarikannya. Maka dari itu, kelompok pencinta alam KPL BES Palembang ini mendirikan pada tanggal 1 Januari 2013 oleh 24 pemuda yang terdiri dari berbagai macam lingkungan dan daerah dengan menyatukan visi dan misi yang ada. KPA BES Palembang terbentuk dari berdirinya sejak tahun 2013 sampai sekarang dengan generasi yang telah dicapai, yaitu dengan adanya angkatan ke-8 yang baru direkrutmen tahun kemarin. Dan untuk tahun ini masih merencanakan kapan open rekrutmennya untuk angkatan ke-9 KPA BES Palembang. Organisasi ini berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan yang bersifat kekeluargaan, solidaritas, loyalitas, dan cinta tanah air. Nah, di sini juga ada visi dan misi kelompok pencinta alam BES Palembang. Yang pertama yaitu visi kelompok pencinta alam BES Palembang, yaitu terbentuknya wadah komunitas pencinta alam dan lingkungan hidup untuk semua kalangan tanpa adanya batas jarak dan perbedaan bahasa. Yang kedua, menjadi organisasi pencinta alam yang unggul dan berkualitas, berakhlak mulia, berpikir luas, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesatuan untuk membangun karakteristik organisasi yang mandiri dan berkualitas. Di sini juga ada misi kelompok pencinta alam BES Palembang. Yang pertama, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya lingkungan hidup, penyebab kerusakan serta usaha pengendaliannya. Kedua, menjalin kerjasama dan mempererat rasa kekeluargaan yang harmonis antara sesama pencinta alam. Yang ketiga, menjadi wadah dan teladan dalam mengapresiasikan usaha-usaha dari dini untuk menyelamatkan alam dan lingkungan sekitarnya. Keempat, menyelenggarakan kegiatan yang mampu mewadahi diri berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh anggota. Yang kelima, menyelenggarakan berbagai kegiatan positif di lingkungan masyarakat dan turut serta dalam usaha pelestarian alam dan lingkungan hidup. Nah, di sini juga ada program yang direncanakan dan program yang telah berjalan di kelompok pencinta alam BES Palembang. Program yang telah berjalan yaitu pada tahun 2014 KPA BES Palembang melakukan penggalangan dana bencana alam di Medan Gunung Sinabung. Yang kedua, melakukan jambore pencinta alam di Sumatera Selatan dari tahun 2015 sampai 2019, yang dimana tahun 2015 melakukan pembagian masker pasca bencana kabut asap di Sumatera. Pada tahun 2016 melakukan pendakian bersama dan bersih-bersih Gunung Dempo yang memperingati Hari Bumi. Pada tahun 2017 kembali lagi melakukan pendakian bersama untuk kedua kalinya. Yang keempat, tahun 2018 melakukan pendakian bersama untuk ketiga kalinya, tetapi pada tahun 2018 ini melakukan lagi bersih-bersih Gunung Dempo, dan mereka melakukan juga pembukaan pelatihan diving atau susur gua bersama anggota Walhi Sumatera Selatan. Nah, program yang direncanakan yaitu
untuk tahun 2022 ini lagi mempersiapkan pendakian bersama ke 7 di Gunung Dempo. Yang kedua, persiapan pelatihan bersama JAR dan PPG Sepalembang. Yang ketiga, pendakian bersama seluruh anggota kelompok pencinta alam BES Palembang dari angkatan pertama sampai angkatan 8 ini. Nah, adapun struktur kepengurusan hak dan kewajiban kelompok pecinta alam Palembang yaitu dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, kepala divisi, dan beberapa anggota lainnya. Hak dan kewajiban kelompok pecinta alam BES Palembang ini yaitu setiap anggota berkewajiban mengikuti serta aturan-aturan tata tertib yang ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, setiap anggota berkewajiban menjadi eksistensi organisasi dengan segala daya dan upaya yang dimilikinya. Yang ketiga, setiap anggota berkewajiban saling membantu sesama anggota baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya yaitu ada sedikit laporan hasil wawancara saya bersama narasumber, salah satu anggota kelompok pencinta alam, yang dimana apa yang membuat abang tertarik pada kelompok pencinta alam BES Palembang ini. Menurut beliau, awalnya saya tertarik dengan keindahan alam Indonesia dan salah satu jalan agar dapat menjelajahi alam Indonesia, saya memutuskan untuk bergabung di KPA BES Palembang. Mengapa abang memutuskan mengikuti atau masuk ke dalam KPA BES Palembang? Menurut beliau, awalnya beliau itu freelance atau pendaki bebas, atau bisa dikatakan apabila ada yang ingin daki gunung, saya ikut tanpa identitas kalau saya itu anggota KPA yang tidak ada hubungannya dengan KPA BES Palembang. Tetapi biar jelas status saya saat mendaki gunung, maka saya ikut ke dalam organisasi ini dan melakukan kegiatan besar agar menjadi anggota resmi. Abang bisa sebutin 2 hal yang memotivasi abang sebagai pemuda yang ikut organisasi. Menurut beliau, yang pertama itu adalah agar menjadikan saya pribadi yang mandiri, dan yang kedua, saya mengerti tentang sistem dan struktur dalam suatu organisasi. Nah, itu sedikit laporan hasil observasi mengenai program kepemudaan kelompok pencinta alam. Di sini ada sedikit kesimpulan berdasarkan observasi yang saya lakukan di pecinta alam di KPA BES Palembang ini, yaitu memberikan pengaruh pendidikan dasar yang signifikan terhadap peningkatan sikap rasa cinta tanah air para anggota di tempat tersebut. Hal ini terbukti pada kegiatan yang diikuti oleh anggota yang dilaksanakan oleh organisasi pencinta alam yang berpedoman pada kode etik yang telah disepakati bersama antara anggota pencinta alam seluruh Indonesia, dan kegiatan ini mempengaruhi peningkatan rasa cinta terhadap alam yang berhubungan dengan sikap positif anggota. Mungkin itu saja presentasi hasil laporan observasi saya mengenai program kepemudaan tentang kelompok pencinta alam BES Palembang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.